Novel Dua Bunga Setangkai karya Jawica, episode 112. Rencana Orang Tua Pras. Sesuai rencana, hari itu acara diselenggarakan pada siang hari. Acara sholawatan, santunan pada anak-anak yatim, dan dilanjutkan acara pengajian. Semua rangkaian acara sudah disusun sesuai urutannya. Hanya saja acara sedikit mengalami kendala dan dimulai pada siang hari. Orang-orang di sekitaran pondok selalu menunggu acara ini diselenggarakan setiap tahunnya. Pondok pesantren milik Ayah Hanafi, milik Ayah Pras, memang akan mengadakan acara rutin tahunan itu. Acara semacam syukuran, berbagi rezeki, juga santunan pada anak-anak yatim. Dalam acara itu, biasanya juga disediakan makanan dalam jumlah besar untuk siapa saja yang hadir. Saat acara selesai pun akan diberikan bingkisan kepada setiap orang. Bingkisan biasanya berupa perlengkapan sholat untuk laki-laki ataupun perempuan, juga berbagai jajanan kering untuk dibawa pulang. Insa terlihat menguap, matanya juga mulai mengantuk. Saat ini sudah jam 8 malam. Insa memang biasa tidur lebih awal. Saat ini di sampingnya ada Ibu Pras yang selalu menemani dari acara dimulai tadi. Ia selalu duduk di samping Insa. Kadang terlihat berbincang-bincang juga dengannya. Mereka duduk di kursi khusus yang sudah disediakan untuk para keluarga pondok pesantren. Tentunya dipisahkan antara laki-laki dan perempuan. Kedatangannya juga menyita banyak perhatian orang. Banyak yang bertanya-tanya, siapakah Insa, hingga bisa duduk di kursi para tamu. Wajahnya yang cantik juga menjadi daya tarik tersendiri pada santri-santri lelaki. Banyak yang tak bisa mengalihkan pandangan darinya, terpesona akan kecantikan Insa. Tak heran, ia menjadi salah satu pusat perhatian di sana. Insa mulai gelisah, bergonta-ganti posisi duduk karena dirinya mulai mengantuk. Ibu Pras yang menyadarinya segera bertanya pada Insa, "Sayang, apa kau sudah lelah? Ayo kita masuk." Ibu Pras memegang tangan Insa lembut. "Hehe, maaf tante, saya mulai sedikit mengantuk," jawab Insa sambil membetulkan posisi duduknya. "Baiklah, ayo kita ke dalam. Udara di sini juga dingin. Kita tunggu Pras di dalam saja ya." Insa hanya mengangguk pelan, dan mereka pun beranjak menuju kediaman keluarga pondok. Dengan berjalan beriringan, tangan Ibu Pras juga terus menggandeng tangan Insa dengan hangat sepanjang jalan. Mereka pun masuk ke dalam. Insa mengosok-ngosokkan bagian kedua tangannya karena dinginnya udara malam. Ibu Pras terus membawanya masuk sampai pada sebuah kamar. Kamar dengan cat berwarna biru tua dan putih. Terdapat bed yang cukup besar di tengahnya, satu kursi santai di sampingnya. Di sisi kiri terdapat sebuah meja dengan lampu tidur. Di dinding depan meja itu terdapat sebuah kaca yang panjang yang menjulang, juga sebuah lemari besar di sebelahnya. Di sisi kanan, sebelah kursi santai, terdapat sebuah pintu yang sudah bisa dipastikan itu adalah kamar mandi. "Istirahatlah di sini Insa, aku akan segera kembali." "Tante mau kemana?" "Aku mau ke acara dulu. Mungkin acara sebentar lagi akan selesai." Ibu Pras ingin kembali ke acara itu untuk menemui para tamu yang sebentar lagi akan beranjak pulang. Tentu dia tak enak hati jika tak berada di sana, mengingat ia adalah keluarga pemilik pondok yang menyelenggarakan acara. "Baiklah tante, maaf ya, Insa merepotkan di sini." "Tentu tidak sayang, aku senang kau kesini. Istirahatlah, aku akan segera kembali." Insa hanya menjawab dengan sebuah anggukan. Ibu Pras pun tersenyum dan segera keluar dan kembali ke dalam acara. Sementara Insa yang berada di kamar itu merebahkan dirinya dalam kasur empuk dan memandang ke seluruh isi kamar. "Sepertinya ini kamar Kak Pras," gumam Insa pelan, karena Insa melihat beberapa foto Pras terpajang di dinding sebelah lemari besar. Tubuh Insa yang memang lelah, juga rasa kantuk yang semakin menjalar setelah ia merebahkan diri di kasur itu, membuatnya perlahan tenggelam dalam alam mimpinya. 1 jam setelahnya, Pras terlihat masuk ke dalam kediamannya, mencari keberadaan Insa.
Ibunya sudah mengatakan bahwa Insa sedang berada di kamarnya, istirahat, menunggu acara selesai, karena dia terlihat sangat mengantuk dan lelah. Pras melihat di balik pintu yang terbuka sedikit. Ia melihat Insa yang sudah tertidur pulas. Pras memandangi wajah itu, semakin cantik dan mengemaskan. Baru kali ini, Pras melihat Insa saat tertidur, dan itu membuat Pras semakin terpesona akan kecantikannya. Hatinya tak bisa lagi mengelak bahwa ia sangat mencintainya dan ingin memilikinya seutuhnya. Pras segera menutup pintu itu rapat-rapat, membiarkan Insa tidur di kamarnya, juga mencegah dirinya yang ingin sekali mendekat pada Insa, melihatnya dari dekat. Pras menuju ruang tamu. Ayah dan ibunya baru saja masuk dan menanyakan Insa pada Pras. "Di mana Insa?" "Dia tertidur di kamar, Bu. Sepertinya dia lelah." "Biarlah dia tidur di sini malam ini, Pras. Lagi pula, ini sudah malam hari. Rumah Insa juga jauh dari sini. Lebih baik kau mengantarnya besok pagi." Jawab ayah Pras sambil melemparkan tubuhnya begitu saja pada sofa. Dia juga sangat lelah dengan aktivitasnya hari ini. "Iya, Pras, kau tidurlah di kamar tamu. Biarkan Insa tidur di sini," jawab ibu Pras ringan dan duduk di sebelah suaminya. Pras hanya tersenyum sambil mengangguk. Ia juga duduk di hadapan kedua orang tuanya, menyandarkan kepalanya di sofa. Sesaat kemudian, ayah Pras kembali berkalimat, "Pras?" Pras menjawab hanya dengan deheman saja. Ia sudah lelah, bahkan matanya sekarang terpejam, malas untuk membuka lagi. "Bagaimana kalau Insa tinggal di sini?" Pras langsung membuka mata. Ia menatap ayahnya dengan wajah kaget sekaligus senang. Tinggal di sini?" "Iya, Pras. Lagi pula rumah ini kan sangat jarang kita kunjungi. Akan lebih baik jika ada yang tinggal dan merawatnya." "Iya, Pras. Dan kau tak perlu lagi jauh-jauh mengunjungi Insa di rumahnya yang sekarang, yang butuh waktu berjam-jam untuk sampai ke sana," imbuh ibu Pras. "Ya, Insa juga bisa membantu mengajar di sini, seperti di pondok cabang sebelumnya. Dia akan lebih banyak teman di sini, Pras. Dia tak akan kesepian lagi." Ayah menatap Pras dengan tersenyum, seakan tahu bahwa Pras sangat setuju dengan ide dari orang tuanya itu. Tapi bagaimana dengan Insa? Apa dia mau tinggal di sini?" Pras menunjukkan sedikit gulat sedih di wajahnya, khawatir kalau Insa tak mau tinggal di sini, padahal ia sudah sangat antusias dan senang. Ya, karena Pras tentu tak perlu lagi jauh-jauh menempuh perjalanan untuk menemui Insa, karena jarak rumah Pras dan pondok pesantren ini cukup dekat, dan tentu Insa juga lebih aman di sini, karena banyak santri juga guru-guru yang mengajar yang tentu akan membaur dengan Insa. Dan satu lagi, Pras bisa lebih tenang karena Hanafi tak akan tahu keberadaan dan mengunjungi Insa di sini. Pras masih saja takut kalau Insa jatuh cinta lagi padanya, apalagi karena sikap Hanafi yang akhir-akhir ini sangat baik pada Insa. Pras juga paham bahwa Hanafi ingin Insa mencintai dan bisa menerimanya lagi. Percakapan antara Pras dan orang tuanya pun berlanjut sampai larut malam. Pras tengah sangat senang dengan rencana kedua orang tuanya, sedangkan di lain tempat ada seorang yang tengah sangat kecewa dan bersedih. Ya, dia adalah Hanafi. Dia sedang menunggu Insa di depan rumahnya. Sejak siang hari, ia sudah berada di sana bersama baby sister Mirna dan juga Kansa yang selalu ada dalam gendongannya. Hanafi berharap dengan membawa Kansa yang sudah mulai tumbuh besar dan mengemaskan bisa membuka hati Insa lagi untuknya. Hanafi khusus membawanya ke sana supaya bertemu dengan Insa. Keyakinannya masih tetap kuat bahwa Insa suatu saat nanti bisa menerimanya lagi. Dari siang sampai sore, bahkan malam, Hanafi hanya mondar-mandir di depan rumah Insa. Ia sudah membawa berbagai kebutuhan Kansa, tentunya untuk seharian berkunjung di rumah Insa. Tapi apa yang didapatnya? Ia dan Kansa malah tak bertemu dengan Insa sampai malam hari. Hanafi mencoba bertanya pada sebagian orang yang lewat dan tetangga dekatnya, tapi tak ada yang tahu kemana Insa pergi saat itu. Sampai udara menjadi semakin dingin, Mirna yang khawatir kepada keadaan Kansa mencoba membujuk Hanafi untuk pulang. "Tuan,
apa tidak sebaiknya kita pulang saja? Kasihan Nona Kansa, udara sangat dingin di sini Tuan. Saya takut itu berdampak pada kesehatan Nona. Mirna menatap Hanafi penuh permohonan. Kau benar Mbak, lebih baik kita pulang. Hanafi menatap balik Mirna dengan rasa kecewanya, kemudian beralih menatap Kansa yang berada dalam gendongan Mirna. Maaf sayang, ayah lagi-lagi mengecewakanmu. Ayo kita pulang. Mungkin lain waktu kau bisa bertemu dengan ibu insamu. Hanafi mencium Kansa dengan hangat, lalu beranjak menuju mobilnya, pergi pulang dengan rasa sedih dan kecewa yang teramat sangat. Bersambung.